Di dunia ini ada dua cara untuk mendapatkan jenazah manusia. Yang pertama adalah secara legal, di mana orang yang masih hidup akan melakukan perjanjian dengan imbalan uang. Di dalam perjanjian itu tertulis apabila mereka wafat, mereka akan bersedia menyerahkan tubuh mereka kepada instansi medis sebagai objek penelitian. Dan cara yang kedua adalah cara ilegal, yaitu jenazah manusia ini akan dibeli dari perampok kuburan atau pemaling jenazah lah gitu ibaratkan. Terlepas dari itu semua, beberapa perampok kuburan sering menipu para pembeli jenazah, di mana perampok ini mengatakan bahwa jenazah yang mereka bawa adalah milik keluarganya. Hukum pada saat itu tidak seketat hari ini. Sebenarnya nggak ketat juga sih. Para pakar medis tidak pernah peduli dari mana datangnya jenazah itu. Yang mereka tahu hanyalah mereka membeli dari orang ketiga. Dan urusan hukum adalah tanggungan dari orang ketiga tersebut. Dan di tahun 1828 ada dua laki-laki bernama Burke dan Hare. Mereka berdua ini melihat ada potensi bisnis dalam jual beli jenazah. Pada saat itu permintaan jenazah sangat besar sampai-sampai stok yang ada pun tidak bisa mencukupinya. Nah, mereka berdua ini tidak segan-segan untuk mewafatkan seseorang demi mendapatkan jenazah yang segar dan mendapatkan uang dari jenazah tersebut. Oke, sekarang kita akan membahas latar belakang dari kedua orang ini. Kedua orang ini bernama Burke dan Hare, sama-sama memiliki nama depan William Burke dan William Hare. Mereka berdua menjalani kehidupan yang sangat berbeda dan memiliki karakter yang sangat berbeda pula. William Burke awalnya sekolah di Irlandia dan bergabung dengan tentara di masa remajanya. Kemudian ia pindah ke Skotlandia, di mana ia bekerja di Union Canal atau sistem kanal Skotlandia yang terutama dibangun untuk membawa batu bara ke Edinburgh. Sementara Burke adalah sosok yang periang tapi pekerja keras dan juga taat agama katanya. Dan pada tahun 1827 ia memutuskan untuk pergi ke utara dan mengadu nasib di kota baru. Disinilah ia bertemu dengan William Hare, sesama orang Irlandia yang memiliki masa lalu yang lebih kejam. William Hare ini mempunyai tubuh yang tinggi dan memiliki banyak bekas luka. Ia juga dianggap sebagai orang yang sangat temperamental. Bahkan ia memiliki masalah kecanduan alkohol. Pertemuan mereka berdua ini berawal dari sebuah penginapan di mana pada saat itu Burke ini sedang menginap di sebuah hotel. Dan ternyata hotel itu adalah milik si Hare ini. Mereka berdua pun bertemu dan sering mengobrol. Mereka memiliki banyak kesamaan. Hal inilah yang membuat mereka menjadi akrab. Sampai-sampai tinggal di satu atap yang sama. Mereka tumbuh menjadi teman senasib, bahkan sama-sama mendapatkan reputasi buruk sebagai pemabuk di hotel tersebut. Oke, sekarang kita akan masuk ke kronologi intinya. Singkat cerita, jadi pada suatu ketika, salah satu penghuni di hotel Hare ini wafat dalam keadaan memiliki tunggakan sewa sebanyak 4 bulan. Hotel kok bisa punya tunggakan ya? Mungkin ya nggak tahu lah zaman dulu ya. Karena Hare ini tidak mau rugi, ia memutuskan untuk menjual tubuh penghuni tersebut ke ahli anatomi dengan tujuan untuk mendapatkan uang sewa yang belum dia bayar. Awalnya, Burke dan Hare ini melaporkan jenazah itu ke pihak berwenang setempat. Sampai-sampai gereja lokal bahkan sempat menyumbangkan sebuah peti untuk penguburan kepada jenazah tersebut. Namun, bukannya dimasukkan ke dalam peti dan dikubur sebagaimana mestinya, jenazah penghuni hotel itu malah dimasukkan dan disembunyikan petinya, kemudian dia isi dengan kulit pohon. Setelah proses pemakaman selesai, Hare dan Burke ini membawa jenazah itu ke Universitas Edinburgh dan menemui seorang dokter, yaitu Dr. Robert Knox. Sesampainya di tempat, mereka berdua pun melakukan negosiasi. Jenazah itu pun langsung dibeli begitu saja. Karena memang pada saat itu, Universitas Edinburgh pada saat itu sangat membutuhkan jenazah untuk penelitian. Dr. Robert pun mengatakan kepada Burke dan Hare bahwa Universitas Edinburgh membutuhkan lebih banyak jenazah dan bersedia membeli lagi apabila mereka menyediakannya. Dr. Robert sebenarnya paham kalau jenazah yang dia terima bisa saja merupakan hasil ilegal atau tanpa kejelasan hukum. Dr. Robert ini adalah sosok yang tidak peduli selama ada jenazah yang tersedia, walaupun jenazah itu tidak tahu dari mana asalnya, dia tidak akan protes karena jika terjadi sesuatu, yang akan disalahkan adalah orang ketiga, yaitu yang menjual. Karena Dr. Robert ini hanya membeli,
Nah, di sisi lain, Burke dan Hare ini menyadari bahwa bisnis jual beli jenazah adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Pada awalnya, mereka mencoba perampokan kuburan atau perampokan jenazah ya, atau kayak maling jenazah gitu. Tapi kriteria yang dicari instansi medis adalah jenis jenazah yang masih segar atau fresh. Mereka tidak butuh jenazah yang sudah membusuk, apalagi sudah berubah menjadi tulang belulang. Karena pada saat itu cukup susah untuk mencari jenazah yang masih segar dari kuburan, Burke dan Hare ini mempunyai ide gila, di mana mereka beralih menjadi seorang pewafatan. You know lah pewafatan maksud gue ya. Mereka berdua tidak akan mewafatkan orang-orang secara random. Justru mereka berdua ini memanfaatkan hotel milik Hare. Mereka berdua mengincar penghuni yang menyewa kamar di tempat tersebut dengan cara mencekik seorang penghuni penginapan yang sedang sakit demam yang bernama Joseph. Dan korban lainnya adalah Abigail Simpson. Ia diwafatkan dengan cara yang sama. Dan mangsa berikutnya adalah seorang sales Inggris yang sedang terkena penyakit kuning. Mereka menggunakan dengan cara yang sama juga, di mana sang eksekutornya adalah Hare. Sementara Burke bertugas memegangi tubuh korban agar tidak berontak. Singkat cerita, jenazah itu pun dibawa ke Universitas Edinburgh, di mana Dr. Robert ini akan membayar mereka sebesar 10 pound untuk per jenazah. Atau saat ini sekitar 15 juta. Dr. Robert ini juga sesekali memuji mereka karena jenazah yang mereka bawa adalah jenazah segar. Awalnya, bisnis mereka berdua ini berjalan lancar jaya. Dan tidak ada kecurigaan apapun dari polisi. Sayangnya, semuanya berubah ketika korban bernama Nyonya Helden diwafatkan. Di dalam kejadian ini, yang mewafatkan hanya Hare seorang diri. Ternyata pewafatan kali ini, Hare ini memilih untuk merahasiakannya dari Burke dan menyimpan keuntungan seorang diri. Tentu tidak sulit untuk Burke mengetahui kecurangan ini. Mereka berdua pada akhirnya sempat bersitegang dan terlibat dalam perkelahian ketika mabuk. Secara total, aksi mereka ini berhasil mewafatkan setidaknya 16 orang. Selain mewafatkan penghuni hotel, mereka juga terkadang mentraktir alkohol seseorang yang mereka temui di jalan secara random. Jadi korbannya sekarang secara random. Kemudian orang itu mereka bawalah ke hotel dan diwafatkan di tempat. Diketahui mereka berdua ini membawa korbannya dengan cara menggunakan drum ikan atau tong ikan yang besar gitu dan diantarkan ke Dr. Robert. Pewafatan terakhir terjadi pada bulan Oktober 1828, di mana keduanya melakukan kesalahan yang sangat fatal yang membuat mereka tidak bisa mengelak. Nah, korbannya adalah seorang wanita Irlandia bernama Margaret Docherty. Margaret ini sebelumnya dibawa ke hotel. Dia diketahui ditraktir minum-minuman oleh Burke dan Hare. Kemudian diwafatkan oleh keduanya. Sialnya di pagi hari, ada pasangan suami istri yang juga menginap di hotel tersebut. Secara tidak sengaja melihat jenazah Margaret terbaring di tumpukan jerami. Hare awalnya menyadari hal itu dan menawarkan uang ke pasangan tersebut untuk tutup mulut. Sayangnya pasangan itu tidak tertarik dan langsung melaporkan ke polisi atas apa yang mereka lihat. Saat polisi menanggapi laporan tersebut, Burke dan Hare ini sudah membawa jenazah itu ke Dr. Robert. Polisi akhirnya sampai di hotel tersebut dan melakukan pelacakan atau investigasi. Polisi pada awalnya tidak menemukan apa-apa di hotel milik Hare ini. Tapi polisi menemukan cukup banyak bercak merah di hotel tersebut. Yang diduga cairan merah itu adalah dari korbannya si Hare dan Burke tadi. Pada akhirnya mereka berdua pun langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Saat interogasi, Burke dan Hare ini mengatakan bahwa mereka tidak bersalah dan mereka tidak melakukan apapun. Tapi penyidik tidak menyerah begitu saja karena kurangnya bukti, dan ketika diinterogasi Burke dan Hare ini tidak mau mengaku. Akhirnya, penyidik bekerja sama dengan pengadilan. Pengadilan memutuskan untuk memberikan pengampunan kepada siapa saja yang mengaku terlebih dahulu. Saat itu juga, Hare ini malah langsung mengatakan yang sebenarnya dan menyalahkan William Burke atas semuanya. Ia juga menjelaskan setiap detail apa yang dilakukan Burke. Hare pun mengatakan bahwa ini semua adalah idenya si Burke. Sementara Dr. Robert rupanya tidak akan menghadapi tuntutan apapun seperti rencana awalnya. Dr. Robert ini berpura-pura tidak tahu dan mengutuk perbuatan Burke dan Hare. Dia juga berstatement bahwa sebagai pembeli, ia tidak tahu menahu, dia sama sekali tidak melanggar hukum. Akhir dari kasus ini, Burke mendapatkan vonis eksekusi wafat dan digantung di tiang gantungan dengan disaksikan oleh 250.000 orang. Wow, banyak juga. Jenazahnya dibedah di Universitas Edinburgh.
Tidak lama setelah itu, kerangka tulang Burke pun berada sampai hari ini di Edinburgh Medical School. Sementara Hare, yang secara teknis harusnya mendapatkan pengampunan dari pengadilan, pada akhirnya harus kabur karena menjadi buronan dari kerumunan massa yang marah dan menuntutnya untuk ikut diadili. Sementara Dr. Robert terlepas dari tidak ada jeratan hukuman, tapi ia mendapatkan jeratan sosial yang sangat parah. Ia diberhentikan dari jabatannya di Universitas Edinburgh dan menjalani kehidupan yang sulit dalam mencari pekerjaan lain. Akhirnya. Kayaknya belum gue record nih. So, kurang lebih begitulah cerita dari kasus Hare dan Burke ini, di mana mereka berdua menjual manusia demi mendapatkan uang. Dan yang terakhir, terima kasih sudah menonton.